Sebelum nonton videonya, Kalian udah pada cuci tangan belum? Pause dulu videonya. pause dulu ya. Pause dulu videonya. Pause dulu video ini. Kalian langsung aja cuci tangan Pakai sabun. Pakai sabun. Pakai sabun. pakai sabun. Harus cuci tangan sampai bersih. Kalau sudah cuci tangan, Nah, baru kalau kalian sudah selesai cuci tangan, baru mulai videonya. kita mulai videonya. Mantul banget. Tutup pakai masker ini. Setelah itu, lanjutin videonya. Kalau sudah, kita lanjut. Lanjutin videonya. Silakan lanjut tonton video ini. Lanjut videonya. Tapi ingat, di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jaga kesehatan selalu, Yuk jaga kesehatan. Mantul banget. dari corona sekarang juga. Salah. Nah, mantul banget. Ketika dinaikin RPM-nya, lihat gambarnya ya. Wow, ada gini ya ilustrasinya dong. Keren banget ya. Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya. Amin. Nah teman-teman, siang hari ini saya masih berada di One Tree Motorshop ya, sebuah speed shop yang pokoknya ini surganya bikers lah. Teman-teman kalau mau modif di sini barang-barangnya komplit banget, keren-keren banget, barang-barang branded semua. Tapi saya bukan mau bahas tentang modif atau bengkelnya, tapi mau bahas ini nih, motor di samping saya ini. Sebuah sport tourer yang ganteng banget. Ini adalah Yamaha Tracer 9 GT Plus ya, ini versi tertinggi dan kayaknya ini unit pertama yang masuk Indonesia ya. Ini asli keren banget. Dan ini yang mendatangkan adalah dari Enduro Republik Indonesia ya, tempatnya Om Alex Samosir. Dan ini harganya lumayan kalau teman-teman ada pengen tertarik, karena ini unitnya masih available. Harganya 660 juta off the road. Jadi kalau jadi on the road tambah sekitar 11% lah, tambahin sendiri gitu. Nah, apa sih istimewa dari motor ini? Pokoknya sih mantep banget. Jadi harus simak sampai akhir, jangan kemana-mana, tonton terus. Oke, sebelum lihat detailnya, kita lihat dulu secara keseluruhan. Ini sebagai sebuah sport tourer ya, dari namanya sendiri udah ketahuan ya. Sebuah motor yang sebenarnya sport ya, full firing, sporty, tapi buat tourer. Jadi makanya kelihatan lumayan cukup jenjang, windshieldnya tinggi, stangnya tinggi, dan dibekali dengan dua buah sidebox. Dan kalau secara desain ini sih keren banget teman-teman. Dari depan tuh kesannya tampangnya tuh sangar ya, sporty banget, bener-bener ganteng banget gitu. Yaudah, kita lihat aja detailnya dari area depan. Oke, area depan ini salah satu bagian yang paling menarik dari Tracer 9 GT Plus ini teman-teman. Jadi di sisi atas paling utama pasti ada windshield yang tinggi banget ya, pasti biar nyaman selama perjalanan, biar nggak masuk angin. Dan ini bening banget, lalu turun ke bawahnya ini nih, salah satu yang bener-bener eye catching. Jadi ada lampu, yang ini sebenarnya bukan lampu utama ya, itu kayak mata sipit melihat tajam gitu, dan di dalamnya ada DRL, lalu ada lampu kecil di dalamnya juga, dan lampu utamanya itu ngumpet teman-teman, kayak di R1 ya. Di bawah sini lampu utamanya tuh, lampu jauh dekatnya sudah pakai LED proyektor, dan di sini lancip gitu ya, kesannya bener-bener cakep sih, garang banget ya. Dan di sini ada bagian yang kotak kayak papak gitu. Ini adalah buat radar teman-teman. Jadi ini motor emang sudah dilengkapi radar yang salah satu fungsinya untuk mengaktifkan adaptive cruise control ya gitu. Lalu kalau kita dari area samping, kita lihat adalah bentuk fairingnya ya, yang tidak terlalu gede, ramping aja, tapi membuat tampilannya kesannya tuh sporty banget. Lalu ini warnanya ada hitam dan bagian sini silver, dan ini ada emblem tulisan Tracer 9 GT Plus. Dan ini 3D ya, jadi kesannya tuh mewah berkelas. Kita turun ke bawahnya dulu, lihat suspensi depannya, pakainya KYB, diameternya cukup besar dan upside down, ini dengan tabung warna emas, dan ini menopang roda depan yang palang-palangnya sebenarnya kayak yang versi retronya ya, XSR 900 GP, cuma ini dicat warna biru, birunya khasnya Yamaha ya, yang Icon Performance nama warnanya ini. Jadi kesannya jadi sporty ya, nggak terlalu jadul, meski palangnya tuh agak-agak
jadul gitu. Cuma di sini yang menarik adalah ada tertulis teman-teman emblemnya ya. Yamaha Spin Force Wheel teman-teman. Dan ini teknologinya biar bikin peleknya tuh ringan. Dan ini dibalut ban dari Bridgestone Badleg serinya Sport Touring T32. Ukurannya 120/70 ring 17 untuk depan. Lalu untuk remnya cakram ganda semi floating dan diameternya nggak sampai 300 mili, kesannya agak kecil ya. Ini 296 mili, dikawal kaliper 4 piston tiap sisi, sudah radial dan pakainya Adfix gitu. Dan remnya yang unik adalah ini ngingetin kita pada Matic-Maticnya Honda ya. Ini pakai teknologi bernama UBS ya, atau Unified Brake System ya. Jadi rem depan belakang yang terhubung ya, saling terhubung, sehingga kalau kita ngerem belakang aja, depan juga ikut kerja, demikian juga sebaliknya. Ini untuk memberikan rasa lebih aman dan nyaman. Dan kerennya adalah rem UBS-nya ini juga terhubung dengan radar, jadi dalam kondisi tertentu motornya bisa membantu pengereman gitu. Canggih ya. Jadi ini moge yang pakai rem kayak CBS ya Honda, tapi ini namanya UBS kalau di Yamaha gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke atas, lihat area stang dulu. Oke, ini area kokpitnya yang langsung kelihatan. Pertama adalah stangnya tuh. Stangnya pakai fat bar, lumayan tinggi dan ditopang riser yang panjang banget teman-teman. Dari area segitiga atasnya tuh bener-bener panjang ukurannya ya, sehingga biar ketika diraih dekat, sehingga untuk perjalanan jauh nyaman. Lalu di sini ada speedometer yang gede banget, ini pakai layar 7 in TFT, bisa terkoneksi juga dengan smartphone. Tapi sebelum kita lihat ke sini, kita lihat dulu area stang ya, detail bagian di panel-panel saklarnya. Sisi kanan dulu, kita lihat adalah hand gripnya yang modelnya ternyata agak polos-polos aja, tapi ada tulisan Yamaha dan ada gurutan sedikit lah. Jadi bisa dibilang sederhana gitu ya, nggak banyak lakukan. Tapi di sini ada kabel, karena ada grip heaternya teman-teman. Jadi di perjalanan yang tempat dingin, misal ke Bromo, bisa diaktifkan, tangan jadi anget, nggak kedinginan. Lalu ada handguardnya, bahannya plastik tebal. Kemudian di sini ada handle remnya, ada setelannya. Dan kalau master remnya ternyata dari Nissin, tabungnya terpisah gini. Lalu ada spion yang mirip dengan miliknya, kayaknya mirip punyanya Yamaha MT-25 terbaru ya, yang ada setelannya di sini juga. Lalu panel saklarnya gede banget ya, walaupun tombolnya sebenarnya hanya 3 ya. Ini ada engine cut off dan starter, lalu ini tombol buat milih riding mode-nya, lalu ada hazard. Geser ke kiri, ini lebih ramai banyak. Di sini ada saklar buat milih lampu jauh dekat dan pass beam, lalu ini buat ngatur cruise control. Yang mana adalah tipenya adaptive cruise control ya, karena ada radarnya, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan jarak kendaraan di depannya teman-teman. Jadi ketika kendaraan depannya mengerem, motornya otomatis akan menurunkan kecepatan, kemudian kalau depannya kenceng lagi, maka akan kembali kecepatannya naik gitu. Jadi lebih aman, jadi pengendara nggak perlu ngatur gasnya ngurangin atau nambahin lagi atau ngerem ya, dia akan ngurangin sendiri. Dan untuk ngatur jarak dengan kendaraan depannya tuh ada settingannya di sisi sini teman-teman, ada plus atau min. Jadi kalau plus itu jaraknya bisa ditambah atau dikurangi juga, pengen main deket-deket atau jauh gitu. Lalu di sini ada tombol buat lampu sen, lalu ada ini, ada joysticknya buat ngatur di menu di speedometernya untuk kanan kiri, atas bawah maupun untuk OK ya. Lalu di bawahnya ada tombol home dan back dan klakson. Nah sekarang kita lanjut area speedometernya nih, yang tadi layarnya gede banget TFT, yang pasti infonya sebanyak banget ya. Ini ada tachometer, ada gear position, ini ada info key shifternya up and down, lalu speedometer di tengah. Di bawah sini ada riding mode-nya, ini pilihannya ada rain, street, sport, dan custom, jadi ada 4 ya. Lalu di sisi sini ada info banyak ya, MID-nya ini ada average fuel consumption, instant fuel consumption, trip, lalu di kanan odometer, trip 1, trip 2, kemudian ada ini, ada lampu bluetooth, ini karena bisa terhubung dengan smartphone, ada juga info grip heater, tekanan di sini, ada jam, ada tanggal, lalu info-info lampu-lampu ada di kanan kirinya, ini banyak banget sih, sampai dengan ini ada info slide control segala, cek engine, dan kalau kita masuk ke dalam, ke menunya, ini banyak yang bisa dimainkan ya. Ini settingan buat grip warmernya, ini stability control, apps, ini ngatur musik ya, kalau sudah terhubung dengan smartphone, vehicle info, nah ini tema, nah ini tema tampilannya ada beberapa pilihan, bisa kita pilih, 1, 2, 3, gitu. Lalu kalau masuk ke machine setting, ini banyak yang bisa diutak-atik teman-teman. Nih, ada IRC setting. Nah, ini bagian yang mengatur karakter motornya nih. Nah, ini lihat. Ada beberapa pilihan ya, yang mana sesuai dengan riding mode yang dipilih. Nih, kalau sport, street,
rain pasti lemot lah ya. Nah kalau custom sih bebas, ketik aja, terserah sesuai kebutuhan gitu. Ini ada brightness, ada suspension calibration. Nah ini juga keren. Ini karena suspensinya sudah semi aktif, nanti kita lihat pas bagian bahas tentang suspensinya. Gitu, oke, kita lanjut. Masih di area sini, di bawahnya itu terdapat ini power outlet model Type E ya. Tuh, mati USB, jadi bisa ngecas smartphone atau kalau masang GPS. Kemudian bisa kita lihat di area sini, suspensinya kelihatan ya. Ini ada kabel masuk ke dalamnya, ini buat solenoid buat ngaktifin karena tadi suspensinya sudah semi aktif ya. Meski preloadnya masih disetel secara manual ya. Kalau untuk compression dan ribonya tadi sesuai dengan settingannya. Lalu kunci kontaknya masih begini manual tapi sudah immobilizer pastinya, dan kejutannya adalah ternyata dapat 3 ya. Tuh, 2 hitam, 1 merah. Dan kuncinya di sebelah sini di depan area tangki kayak fiction ya. Lalu mundur ke belakangnya kita temukan tangki yang cukup besar, kapasitasnya 19 liter. Dan ini bannya sini logam, yang depan sini terhubung dengan fairing pastinya plastik. Terus tutup tangkinya di bagian tengah sini, dan posisinya ternyata agak miring ya, miring ke belakang, bukan yang rata banget, kebukanya ke belakang. Geser ke belakangnya, ini joknya ini keren banget teman-teman. Tuh joknya tuh kulitnya kelihatan berkelas, terus keset ya biar nggak licin saat didudukin, dan lebar. Dan ini jahitannya ada 2 warna, benangnya ada yang biru, ada yang silver. Lalu jok bagian belakangnya yang buat dibonceng juga lebar, berkelas juga sama, cakep banget. Dan yang unik adalah kalau bagian sini kita lihat yang berhubungan dengan tangki, ini masih ada plastik tambahannya sisi sini teman. Jadi nggak jok langsung ketemu tangki, tapi ada perantaranya gitu. Dan ini joknya bisa disetel dengan 2 ketinggian, 820 mili atau 835 mili. Caranya dengan memindahkan dudukan yang di dalamnya. Jadi kalau kita buka, ini dibuka, ini belakang dulu, lalu yang depan dengan nyolek di bagian dalam. Nah ini, nah ini masangnya di bagian dalamnya mau yang atas atau bawah, ini mengatur ketinggian joknya gitu. Jadi semudah itu. Jadi kalau teman-teman tingginya nggak tinggi-tinggi amat, bisa setting yang 820, tapi kalau jangkung bisa disetting yang 835 gitu. Semudah itu ya. Kita pasang dulu, pakai yang settingan tinggi dulu ya, biar lebih rata rapi di sininya ya. Oke lanjut ke bagian belakang. Di bagian sini terdapat behel yang kelihatan keker ke kanan kiri, dan karena ini versi 9GT Plus, bawaan motor sudah dapat 2 buah sidebox teman-teman. Dan ini kapasitasnya besar ya, karena masing-masing bisa muat sebuah helm full face. Dan ini kuncinya pasti sudah sesuai dengan bawaan motor. Kalau kita buka dalamnya, wow tuh sudah ada pengamannya. Jadi cukup lega lah ya, buat touring-touring jauh pastinya bisa untuk bawa perbekalan ya, baju ganti dan sebagainya bisa masuk sini gitu. Oke lanjut kita lihat area belakang. Belakang adalah pastinya ada lampu yang mana bentuknya gini ya, keren ya. Itu untuk lampu senjanya sini, kanan kirinya, terus lampu remnya bagian tengah. Lalu untuk lampu sennya, nah modelnya tipis pipih gini, 1 titik aja LED-nya tapi nyorot ke samping jadi kelihatannya tetap terang benderang. Dan untuk spatbornya kecil aja, pendek aja, lebih bisa dibilang cuma buat dudukan plat nomor ya, karena nggak ada yang menjorok ke bawah. Jadi kalau hujan-hujanan kotoran pasti masih bisa naik gitu. Nah kita lanjut lihat roda belakangnya. Nah ini bannya ukurannya yang belakang itu 180/55/17. Pakai kembangannya sebenarnya lebih cenderung buat jalan aspal ya, karena ini memang sport tourer yang lebih banyak buat touring-touring di jalan aspal, tapi guratan-guratannya diperbanyak ya. Jadi kalau lewat jalan agak becek-becek dikit masih oke lah, belum terlalu licin gitu ya. Dan ini untuk rem belakangnya cakram tunggal, dikawal kaliper dari Nissin 1 piston. Dan lengan ayunya ternyata kalau diketuk-ketuk ternyata bahannya besi. Lalu kita lihat suspensi belakangnya teman-teman, yang mana ini ada sensor ini ya, gerakannya ya, karena semi aktif teman-teman ya. Kita lihat di sini suspensi belakangnya. Ini ada sensornya di sini teman-teman buat membaca gerakan roda belakangnya, sehingga akan dijadikan input ke bagian settingan suspensinya. Nah suspensinya pastinya tunggal, tiduran gitu, ada link-linknya, pakai KYB, dan ini semi aktif ya, sama depan belakang. Untuk setelan preloadnya memang masih manual ya. Ini ada pengaturnya di sini, pakai remote gitu bahasanya, tinggal puter-puter buat nambahin ngurangin preloadnya.
Tapi untuk kompresor dan reboundnya sudah disetting secara elektronik nih. Ada kabel masuk ke dalam sini buat ngatur solenoidnya di sini gitu. Dan masih di sisi kiri kita lihat adalah ada tuas persneling pastinya. Dan ini sudah ada akuisitornya up and down. Untuk pejalan kakinya ini bisa ada setelannya lebih tinggi atau rendah ya, tergantung kebutuhan kakinya mau seberapa. Dan mesinnya nih, kapasitasnya 890 cc, 3 silinder segaris sesuai namanya Crosspen 3. Pastinya DHC 12 katup injeksi berbending cairan. Nah, tenaganya 117 horsepower dengan torsi 93 Nm ya. Sebuah tenaga dan torsi yang cukupan aja lah ya, nggak gede-gede amat tapi juga nggak rendah-rendah amat. Jadi karena karakter mesinnya adalah dicari biar memiliki karakter tenaga dan torsi yang kuat dari putaran bawah sampai menengah ya. Jadi cocok banget dengan jenis motornya ya, sport tourer. Yang mana biar ya ngegasnya nggak perlu gede-gede tapi udah ngacir gitu. Dan dengan tenaga segitu pastinya ya untuk menopang bobot motor yang sekitar 220 kg pastinya cukup banget ya, lengkap dengan barang bawaan segala macam, ketemu jalan kayak apapun pastinya sih cukup-cukup aja ya kan gitu. Terus yang menarik dari mesin ini adalah ini sama juga dipakai di beberapa model Yamaha lainnya kayak SSR 900 GP, kemudian MT-09 itu juga pakai basic mesin yang sama ya, Crosspen 3 ini gitu. Dan kalau kita lihat dari samping ini juga khasnya keluarga motor yang pakai mesin CP3, pakai sasis Delta Box, tapi di sini dicat hitam jadi kesannya lebih garang dan nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu menonjol. Dan khasnya lagi adalah di bagian tengah itu menyempit ya, meramping, lalu bawahnya melebar lagi gitu. Jadi bagian sini yang buat ruang kaki itu jadi ramping, kaki pengendara jadi nggak terlalu ngangkang gitu. Jadi nyaman untuk perjalanan jauh ya harusnya gitu. Masih daerah sini kita lihat juga adalah ada pijakan kaki belakang ya. Ini terpasang di bagian sasis belakang. Ini ke bawah gini dan pijakannya kecil aja ternyata, bergerigi tapi ya biar nggak licin. Beda dengan yang buat pijakan kaki depan, ini ada karetnya. Terus ada buat indikator kalau miring-miring ya. Ini kalau udah nggak seruk kena berarti udah terlalu miring beloknya. Dan sebagai besutan sport tourer standarnya sudah ada standar tengah teman-teman. Jadi karena bobotnya berat ya, ada sidebox 2 buah biar aman, ada standar tengahnya. Dan kalau kita lihat di sini yang unik adalah ternyata nggak kelihatan ada silencer knalpot ya, karena knalpotnya itu cuma ada pakai tabung gini aja teman-teman. Dan lubangnya langsung di bawah sini, 2 kanan kiri tanpa silencer, sehingga kesannya bagian motor tuh bagian belakang lebih clean ya, nggak ada silencer yang menonjol. Unik sih. Dan ini sama juga yang kita temukan di SSR 900 GP juga modelnya kayak gitu. Unik ya. Cuma pertanyaan adalah kalau tiba-tiba lewat gendangan-gendangan gimana ya? Semoga tetap aman ya, air nggak masuk. Oke, sekarang saya mau lanjut rasain duduknya. Aduh berat, 223 kilo. Agak deg-degan ya. Berat soalnya. Oke, standar samping dulu. Iya. Nah, ini dengan setelan jok yang tinggi ya, 835 mili. Ternyata saya yang tingginya 173 cm, bobot 65 kg. Kalau kedua kaki turun, tuh lihat, ternyata masih ngambang ya, masih jinjit. Jadi turunnya mendingan sebelah aja. Nah, gini. Terus yang kerasa pertama adalah ketika duduk, ternyata joknya rasanya tuh flat, datar, rata, terus busanya tuh nggak terlalu empuk ya. Agak beg gitu. Kayak duduk di joknya PCX. Tapi kalau dari posisi duduknya, stangnya ternyata lumayan deket ya dengan badan, makanya tangan nggak terlalu lurus. Terus posisi tangki dan sebagainya kayak berasa rendah jauh. Posisi kakinya ya netral-netral aja, nggak terlalu nangkring atau nggak terlalu standar ya. Lurus dengan jok. Terus area sini kelihatan lega gitu ya, dan gede banget speedometernya. Ya ini buat perjalanan jauh di jalan aspal, kelak-kelok, touring-touring sih kayak enak banget ya. Nah, terus kayak gimana suara motornya? Coba kita nyalain ya. Ini motor odometernya masih 0 km ya, belum jalan sama sekali. Kita nyalain, kita panasin. Suaranya ternyata agak-agak menggema empuk ya. Ini dengan knalpot standarnya. Naikin dikit ya. Tapi sini, ada yang keren banget di speedometer ya. Di takometernya ketika dinaikin RPM-nya, lihat gambarnya ya. Wow, ada gini ya ilustrasinya dong. Keren banget ya. Terus sorot lampunya bisa kita lihat
Ya ternyata dengan lampu LED proyektor terang dong dan fokus. Kejutan ya di video motornya, keren. Yaudah gitu aja teman-teman video kali ini. Kita lihat bareng Yamaha Tracer 9 GT Plus yang didatangkan oleh Enduro Republik Indonesia dan saat ini kebetulan sedang dipamerkan di One Tree Motorshop. Kalau teman-teman tertarik langsung aja ke sini. Langsung aja ditawar, ya nggak tawar sih. Harganya tadi udah saya kasih tahu ya, 660 juta off the road. Jadi kalau on the road tambahin aja sekitar 11% gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like kalau suka ya. Terus jangan lupa subscribe juga biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa nyalain juga tombol loncengnya ya. Biar kalau ada video terbaru dari kami, teman-teman langsung dapat notifikasinya gitu. Terus jangan lupa follow juga kami, otomotif_tv. Dan kalau IG saya, _otomotif. Dan mampir juga ke www.otomotifnet.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai lem motor ya.